Kalian kalau salah memutus seseorang dan memvonis seseorang, dan seseorang itu harus dipenjara 8 tahun, sekarang sudah 8 tahun, kalian akan merasakan balasannya nanti. Tidak sekarang pun, balasannya di kemudian hari. Karena saya yakin karma itu pasti akan terjadi ya. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pusat Informasi. Channel ini selalu akan bahas tentang berita-berita yang lagi hangat atau yang lagi viral ya, tentang masalah-masalah gosip, masalah yang lagi rame dan yang lagi dibicarakan oleh masyarakat luas di dunia maya atau di medsos ini. Channel ini akan selalu mencerdaskan semua masyarakat ya. Yang mau saya bahas saat ini tentang ketendensiusan, yaitu seorang hakim. Pertanyaan dia tadi, saudara juga jangan bingung. Tadi dia ngomong begini ketika dia taruh. Dan ada juga yang tendensius dari seorang pegawai Olivier. Saya tanya jawaban saudara. Iya. Baik-baik. Sayang sekali saya tidak melihat Jessica datang. Ya. Gitu. Kenapa enggak saudara? Kalau saudara bilang bertanggung jawab. Kenapa enggak saudara bilang sayang sekali saya tidak melihat pembunuhnya itu? Kok harus Jessica? Pak, saya tahu ada korban meninggal malam-malam loh, dan saya tidak berharap ada kejadian ini dimanapun. Bukan. Yang saya tanya ini. Nah, Jessica. Bu, karena yang ditanya hakim ada Jessica. Masa saya ditanya Jessica saya jawab yang lain? Oke, dan lagi jawaban saudara. Apa sebabnya saudara katakan sayang sekali tidak melihat Jessica? Karena ini tendensius sekali. Ya. Pertama. Ya. Jadi ini sebenarnya perlu dibahas juga karena ini belum ada yang membahas ya mendetail tentang hal tersebut, tentang pegawai Olivier ya. Tapi jejak dunia digital ini memang tidak bisa dibohongin dan tidak bisa dipungkiri. Jejak dunia digital ini sampai beberapa tahun pun, sampai ratusan tahun pun masih tetap akan ada ya di dunia maya, di medsos ya. Itu masih tetap akan ada yang namanya jejak digital, kecuali dihapus ya. Gitu, kecuali dihapus permanen. Nah, ini saya menemukan beberapa video ya tentang kasus Jessica Kumala Wongso ini saat di persidangan. Ini pegawai Olivier ini terlihat tendensius dan saya menilai bahwa seorang pegawai Olivier ini atau pegawai Olivier ini sudah ada keberpihakannya. Karena apa? Di saat Jessica Kumala Wongso sudah didudukkan di persidangan, dia seakan-akan sudah merasa bahwa Jessica Kumala Wongso itu musuh gitu, dan harus dialah pelakunya, dan dalam hatinya Jessica Kumala Wongso ini adalah pelakunya gitu ya. Itu saya lihat ya, dan saya amati dari sebuah kata-katanya. Dan mengetahui 3 isi yang sama. Ya. Dari mana saudara mengetahui 3 isi yang sama? Kondisi paper bag itu terbuka, Bu, dan itu dibungkus kertas putih dan talinya warna merah. Itu terlihat jelas karena posisinya itu kan ada di bawah. Saya itu agak tinggi, jadi itu kelihatan jarak antara muka saya dan paper bag itu terlihat jelas. Oh, jadi saudara punya waktu. Iya. Hanya semua orang pesan boleh atau khusus Semua orang boleh. saja? Semua orang boleh. Boleh asal bayar kan? Asal bayar. Asal bayar. Asal bayar. Nah, saudara itu tadi pendapat saudara kalau itu khusus laki-laki itu. Saya tidak mengatakan bahwa itu khusus laki-laki. Tadi ada. Sebenarnya sudah ada rasa kebencian dalam hatinya karena sudah didudukan jadi tersangka ya, dan sudah disidangkan. Pikirannya dia memikir bahwa Jessica Kumala Wongso itu harus bersalah saja, padahal belum tentu dia itu bersalah ya, karena di situ itu lagi uji materi Jessica Kumala Wongso bersalah atau tidak. Harusnya jangan menilai bahwa Jessica Kumala Wongso itu harus salah dulu, jangan. Tetap cari kebenarannya dan adu materi barang bukti yang dihadirkan di situ. Jangan seseorang itu sudah dijadikan tersangka, akan tetapi kita menilai seseorang ini harus bersalah begitu saja. Tidak. Kalau udah diuji materi, kalau Jessica Kumala Wongso terbukti real, misalkan dia pelakunya, baru kalian semua menilai Jessica Kumala Wongso ini bersalah dan kalian boleh tendensius ya. Kalian semua di situ sebagai seorang pelayan atau pegawai di situ ya. Kalian jangan merasa kalian itu banyak temennya Jessica Kumala Wongso sendiri, jadi Jessica Kumala Wongso harus diserang. Jangan, kasihan. Kalau salah bagaimana? Kalau Jessica Kumala Wongso tidak salah bagaimana? Coba, kasihan dia ya. Itu baru uji barang bukti di situ ya. Adu barang bukti di persidangan itu. Jadi kalian jangan seperti itu. Jadi
ini juga ada hal yang mengganjal di saat kuasa hukum Jessica Kumala Wongso menanyakan, Anda lihat warna kopi yang seperti ini atau tidak? Saudara lihat nggak waktu itu kopi itu? Pada saat kejadian tidak sama sekali. Yang mana yang saudara lihat kopi ini? Tidak kedua-duanya. Tidak kedua-duanya. Ya. Bukan ini? Itu terlalu. Enggak, saya tanya, bukan ini. Pak, saya jelaskan dulu, boleh? Saya tidak melihat seperti ini, Pak. Saya melihat itu saat ada pihak GI datang mengabarkan, ya. Lalu di situ saya hanya melihat ada gelas di table. Saya hanya lewat, itu apa tuh kuning? That's it. Kuning. Kuning, Pak. Nah, sekarang saya tanya, warna kuning itu ada dalam gelas ini nggak? Yang seperti yang saudara lihat? Sama sekali tidak. Tidak. Gelas yang mana? Tidak ya? Cukup. Kunyit, Pak, kunyit. Bukan. Gelas, saya lihat gelas, Pak, bukan botol. Ya, makanya Anda boleh bertanya nanti. Jangan dipotong-potong dong. Dari kemarin terus dipotong-potong. Sabar ya, supaya jernih. Jangan begitu. Kita Kita mencari kebenaran material. Saya tanya, yang saudara lihat yang kuning itu ada nggak di dalam 2 botol ini? Saya tidak lihat dalam botol, Pak. Cukup. Enggak, warnanya ada di sini nggak? Agak lebih cerah. Tidak ada di sini ya? Ya, di Tidak gelas, ada. Pak, di gelas. Ya, tidak ada. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya juga harus menjadi perhatian atau pertimbangan hakim juga ya. Kok bisa ya warna kopi, sedangkan ini saksi, fakta ya, saksi yang benar-benar melihat warna kopi itu tidak ada warna yang seperti itu gitu ya. Kenapa ya hakim sudut pandangnya tidak ke situ juga ya, tidak jadi pertimbangan ya. Padahal itu saksi fakta ya. Sebenarnya ini sangat merugikan Jessica Kumala Wongso ya. Di saat di persidangan dia sudah disudutkan ya, seakan-akan Jessica Kumala Wongso ini sudah dialah harus pelakunya. Ya, kalian semua jangan tendensius ya. Nanti ternyata Jessica Kumala Wongso ini bukan pelakunya. Ini kalian semua nanti akan menyesal ya. Kalian semua akan menyesal jika walaupun Jessica Kumala Wongso ini tidak dibebaskan ya. Saat ini tetapi kalian akan menanggung dosa-dosanya ya. Kalian sudah tendensius seperti itu ya. Dan gini ya, di persidangan itu selalu ya ditanyakan ya, dan diharuskan dia ingat semuanya. Dia ingat sesuatu hal yang udah 6 bulan 5 bulan yang lalu kita melakukan hal apa, itu harus ingat gitu ya. Padahal ya nggak semuanya itu harus ingat, nggak semuanya harus ingat apa yang dilakukan kita. Jangankan kok harus berbulan-bulan ya. Saya aja 3 hari 2 hari yang lalu, kadang 1 jam yang lalu saya melakukan hal apa gitu, kadang itu sudah lupa ya. Apalagi kok yang 6 bulan. Tapi kalian selalu memaksa Jessica Kumala Wongso harus ingat semuanya. Jadi belum tentu semua orang itu ingat perbuatan kita berapa jam yang lalu, berapa hari yang lalu, apalagi berbulan-bulan, ya kan? Anda ya harus meminta Jessica Kumala Wongso harus ingat. Saya tanya ini, jangankan kok Jessica Kumala Wongso ya, dia sudah jadi terdakwa itu udah pusing kepalanya, dia udah hancur lah semuanya ya, udah hancur semuanya. Nih, saya mau kasih tahu nih, jangankan kok Jessica Kumala Wongso ini, lihat pernyataan-pernyataan orang yang tidak jadi terdakwa, dia hanya sebagai saksi nih. Posisinya saya nggak ingat, penting dia ada di tengah. Ya. Dia berjajar begini atau numpuk begini? Saya nggak ingat, Pak. Saya nggak ingat. Pokoknya dia ada di tengah. Nah, seperti itu juga dia itu lupa. Itu dia bilang tidak ingat karena udah beberapa bulan yang lalu kan seperti itu. Nah, hal seperti itu Anda mengambil keputusan itu harusnya itu ditimbang-timbang ya, harus benar-benar dicari ya. Apalagi yang dijadikan barang bukti ini adalah sebuah CCTV gitu ya. Nah, kalau menurut saya tidak menutup kemungkinan pelakunya ini mungkin bisa jadi ya, mungkin ya bisa jadi itu bukan hanya Jessica Kumala Wongso pelakunya, atau bukan Jessica Kumala Wongso bahkan pelakunya. Bisa jadi juga dari pihak lain. Itu makanya dicari barang buktinya yang benar-benar. Akan tetapi ini tidak hanya berdasarkan CCTV dan CCTV ya. Anda selalu menyebutkan dari CCTV gitu ya. Kalian kalau salah memutus seseorang dan memvonis seseorang, dan seseorang itu harus dipenjara 8 tahun, sekarang sudah 8 tahun, kalian akan merasakan balasannya nanti. Tidak sekarang pun, balasannya di kemudian hari. Karena saya yakin karma itu pasti akan terjadi ya.
Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu kita membahas tentang kasus Jessica Kumala Wongso, dan saya akan bahas lagi di video saya selanjutnya.